Ini adalah dunia Milgard, di mana sihir dan alkemis menjadi kekuatan utama. Suatu hari, di sebuah kerajaan suci yang bernama Sidonia, ada seorang ratu yang bernama Elizabeth. Ia menggunakan sihir terlarang pemindahan untuk memanggil pahlawan dari dunia lain. Namun, secara tidak sengaja, seorang pemuda terseret ke dunia tersebut. Ia bernama Takumi Iruma. Dewi Norn, sang penguasa dunia itu, sudah melarang penggunaan sihir pemindahan karena dapat mengakibatkan dunia Milgard hancur. Ia kemudian memberi hadiah spesial kepada Takumi berupa berkah dewi, sebuah fisik yang sangat cocok dengan berbagai kemampuan dan sihir. Untuk menghentikan sang ratu, ia pun dikirim setahun sebelum upacara pemanggilan pahlawan tersebut. Cerita pun akhirnya dimulai. Sesampainya di dunia Milgard, Takumi kaget karena wajahnya sangat tampan. Ia juga menyadari bahwa dirinya memiliki berbagai kemampuan sihir yang diberikan oleh Dewi Norn. Ia pun mencoba berbagai sihir tersebut. Tidak hanya itu, ia juga diberikan kotak item yang dapat menyimpan berbagai barang. Tiba-tiba, datang seorang anak kecil yang sedang dikejar oleh monster kelinci. Takumi yang melihat segera menolongnya. Anak kecil tersebut bernama Mori. Ia tinggal di desa Bot. Tak lama kemudian, Mori mengajak Takumi ke rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan kedua orang tua Mori. Ayahnya bernama Banga dan ibunya bernama Marta. Karena ia masih baru di dunia ini, Takumi pun meminta izin untuk menginap di desa tersebut. Mereka dengan senang hati mengizinkan Takumi tinggal. Tak lama kemudian, Banga dan Bobon mengajak Takumi ke tanah kosong yang bisa digunakan untuk rumahnya sementara. Takumi pun mulai membangun rumahnya dengan meratakan tanah terlebih dahulu menggunakan kemampuan sihir. Penduduk yang melihat kemampuan Takumi menjadi kagum. Kemudian, Bobon menawarkan diri untuk membantu Takumi membangun rumahnya. Keesokan harinya, di dalam rumah yang sudah dibangun, Takumi melihat berkah dewi yang menampilkan kemampuannya. Ia kemudian menambahkan ahli besi dan alkemis di daftar keahliannya. Kemarin, ia telah mengumpulkan biji besi, tembaga, dan perak bersama Bobon. Sehingga ia mulai melakukan eksperimen yang menggabungkan pengetahuan alkemis, ahli besi, dan kekuatan sihir. Akhirnya, ia berhasil mengekstrak bahan tadi menjadi logam batangan. Karena kelelahan melakukan eksperimen, Takumi sampai tumbang kehabisan energi sihir. Beruntung, ia ditemukan oleh Mori. Akhirnya diberi ramuan pemulih oleh Banga. Seiring berjalannya waktu, Takumi berhasil membuat berbagai macam barang, seperti piring dan aksesoris lainnya. Tak hanya itu, ia dan Bobon juga berhasil membuat senjata yang tajam. Selanjutnya, Takumi pun mulai bereksperimen membuat ramuan. Ia mencoba berbagai tumbuhan untuk memastikan efeknya. Kadang-kadang, ia sampai muntah dibuatnya. Ketika sedang mencari tumbuhan untuk ramuan, tiba-tiba muncul sosok monster babi hutan yang besar. Ia langsung menyerang Takumi hingga terpental. Takumi tidak tinggal diam. Ia berusaha menyerang dengan sihirnya, namun tidak mempan. Monster tersebut dengan mudah mematahkannya. Ketika Takumi sedang mencari solusi, ia dikagetkan oleh kedatangan monster laba-laba. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata monster laba-laba tersebut sedang terluka. Tiba-tiba, monster babi menyerang Takumi. Ketika hampir mengenainya, monster laba-laba langsung menghalangnya, yang menyebabkan ia makin terluka. Tak sudah sangat terpojok, Takumi akhirnya menggunakan spell alkimia pembedahan untuk menyerang monster babi. Beruntung, serangannya berhasil. Monster tersebut akhirnya tumbang dan tewas di tempat. Kemudian, Takumi langsung menghampiri monster laba-laba yang terluka. Ia menggunakan kekuatan alkemis penyembuhan untuk memulihkan monster laba-laba tersebut. Karena lukanya yang disembuhkan oleh Takumi, laba-laba tersebut sangat takjub. Ia ingin ikut bersamanya. Takumi pun setuju. Ia kemudian menamainya Kaede, karena pola di punggungnya seperti daun kaede. Tak lama kemudian, Takumi menyerahkan monster babi kepada penduduk yang membuat mereka sangat kaget. Ia juga memperkenalkan Kaede, monster laba-laba yang sudah ia jinakkan. Keesokan harinya, seperti biasa, Marta mengunjungi Takumi. Alangkah kagetnya ia ketika melihat Takumi yang sedang terlilit jaring laba-laba besar. Kemudian Takumi menjelaskan bahwa Kaede adalah hewan peliharaannya.
Ketika Martha melihat jaring laba-laba, ternyata itu sangat lembut seperti sutra. Ia pun tertegun. Kemudian gadis-gadis desa pun menghampirinya. Mereka sangat senang dengan Kaede karena dapat membuat benang sutra laba-laba. Tak lama kemudian, Takumi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Bolton. Ia berencana memperdalam kemampuan alkemis agar dapat membuat berbagai swakarya yang bermanfaat. Banga pun memberitahunya bahwa sebentar lagi akan ada pedagang keliling yang akan pergi ke kota. Banga sudah meminta izin kepada pedagang tersebut agar Takumi diperkenankan untuk nebeng ke kota. Ketika Takumi hendak pulang ke rumahnya, di jalan ia bertemu Martha yang sedang membawa jeroan monster yang dibunuh Takumi. Namun, jeroan tersebut masih menyimpan racun. Takumi pun menawarkan bantuan untuk membersihkannya. Ia menggunakan sihir pemurnian untuk menghilangkan racun dan parasitnya. Melihat Takumi mampu menggunakan sihir atribut cahaya, Martha mengatakan bahwa pengguna sihir tersebut sudah langka. Ternyata, Takumi mampu menggunakan berbagai atribut karena berkah Dewi. Minggu kemudian, ia menggunakan sihir tanah untuk membangun tembok besar agar para penduduk aman dari serangan monster. Selain itu, ia juga membuat sumur pompa agar hidup penduduk lebih mudah. Tak lama kemudian, pedagang keliling tiba. Ia bernama Papek. Ketika Takumi datang, ia memperkenalkannya kepada Papek. Sebelum pergi, Takumi memberikan sebotol ramuan pemulihan. Ia juga meninggalkan sekitar 100 botol lainnya di rumah Banga. Papek yang melihat ramuan tersebut langsung tertarik dan menanyakan apakah itu Takumi yang membuatnya. Tak lama kemudian, Martha dan penduduk lainnya datang. Ia memberi hadiah berupa pakaian yang mereka buat. Takumi sangat senang dan langsung memakainya. Setelah itu, Takumi pun berpamitan yang diiringi oleh ucapan selamat tinggal dari penduduk yang akan selalu menunggu kedatangannya kembali. Di dalam kereta kuda, ternyata sudah ada 3 orang lainnya. Masing-masing bernama Head, Tile, dan Volga. Mereka pun saling berkenalan. Mereka merupakan kelompok petualang rank tingkat C yang bernama Taring Singa. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba sekelompok goblin menghadang, namun dengan mudah dihabisi oleh tim Taring Singa. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di kota Bolton. Takumi ikut serta dengan kelompok Taring Singa yang akan melaporkan hasil misinya ke kantor asosiasi petualang. Takumi berniat untuk mendaftar serikat alkemis. Namun, sayangnya di sana tidak ada serikat tersebut. Akhirnya Takumi memutuskan untuk mendaftar asosiasi petualang agar ia bisa tetap tinggal di kota. Ia mendapatkan kartu anggota yang tidak akan hangus jika ia menyelesaikan setidaknya 1 misi dalam sebulan. Setelah mendaftar, Takumi bertemu kembali dengan Papek. Ia membeli ramuan Takumi dengan harga 100 perak per botolnya, sedangkan ramuan sihir dihargai 50 perak. Takumi pun setuju. Kemudian, Papek menyarankan agar Takumi mencari rumah yang memiliki bengkel untuk mendukung aktivitas swakarya Takumi. Ia pun kemudian menawarkan propertinya untuk disewakan. Ia lalu memanggil Thomas, seorang pelayan yang ditugaskan untuk mengantar Takumi ke sana. Sesampainya di sana, Takumi kaget karena rumahnya sangat besar seperti villa. Terdapat juga sebuah gudang yang nantinya bisa ia gunakan untuk workshopnya. Setelah itu, Takumi harus mengurus dokumennya agar besok ia sudah bisa tinggal di rumah tersebut. Ketika sedang berjalan, Takumi samar-samar mencium bau yang tidak sedap dari selokan bawah tanah. Ternyata, itu bau dari drainase yang kotor. Thomas lalu menjelaskan bahwa rumah bangsawan memurnikan drainasenya dengan alat sihir pemurnian. Bahan bakunya sangat mahal karena mengandalkan galian dari Dungeon atau reruntuhan kuno, sehingga drainase ibu kota jarang dimurnikan. Mereka harus menunggu pendeta secara berkala yang dikirim untuk memurnikannya. Keesokan harinya, Takumi mulai menempati rumah barunya. Karena persoalan drainase, ia kemudian memiliki ide untuk membuat toilet dari kemampuan sihir dan alkemisnya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berhasil membuat toilet seperti di bumi. Tak lama kemudian, Papek datang. Ia kebelet pipis dan meminjam toilet. Mengetahui model toilet yang unik, Papek langsung berteriak keras karena kaget. Kemudian, Takumi pun menjelaskan cara kerja toilet tersebut. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat karena dapat mengatasi masalah bau tidak sedap karena drainase. Tak lama kemudian, Papek langsung memesan 100 kloset dengan segera. Takumi merasa kewalahan dan ia butuh orang untuk membantunya. Papek menyarankan untuk mengontrak budak
karena budak yang terikat dengan kontrak sihir dapat menjamin dan melindungi kerahasiaannya. Karena Takumi memiliki atribut sihir cahaya, itu berarti ia adalah orang pilihan dewa. Setidaknya menurut gereja cahaya suci yang memimpin kerajaan Sidonia. Oleh karena itu, kemampuan Takumi harus dirahasiakan. Karena gereja akan menangkap siapapun yang memiliki atribut sihir cahaya dan mengeksploitasi sihir pemulihan mereka demi keuntungan. Mereka pasti tidak akan tinggal diam jika kloset buatan Takumi digunakan oleh rakyat jelata. Tak lama kemudian, tiba-tiba kartu tanda anggota Takumi berdering. Muncul pesan bahwa Takumi harus menyelesaikan misi bulanannya. Keesokan harinya, Papek mengajak Takumi pergi ke perusahaan Mulan yang merupakan pedagang budak paling terpercaya di Bolton. Sesampainya di sana, Papek menyuruh Takumi menunggu karena ia akan bertemu dengan rekannya pemilik perusahaan ini. Takumi pun berkeliling ke sebuah taman. Tiba-tiba, ia melihat sosok gadis cantik yang sedang duduk sendiri. Takumi sangat kagum dengan kecantikannya. Namun, tiba-tiba gadis tersebut menyuruh Takumi untuk pulang. Tak lama kemudian, Takumi dan Papek bertemu dengan Mulang, pemilik perusahaan budak. Ia menanyakan kriteria apa yang Takumi butuhkan. Takumi pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak mau membuat kontrak budak, karena menurutnya itu adalah hal yang tidak manusiawi. Mulan pun menjelaskan bahwa kontrak budak sebenarnya dibuat untuk melindungi kedua belah pihak. Seorang majikan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal di luar kontrak tersebut. Takumi akhirnya menyetujuinya. Ia kemudian meminta seorang budak yang bisa mengurus mansionnya. Lalu sosok gadis cantik datang. Ia bernama Maria. Takumi pun merasa cocok dan ia langsung memilihnya. Setelah itu, Takumi merasakan sesuatu. Intuisinya mengatakan ia harus terus berjalan untuk mencarinya. Sesampainya di sebuah kamar, ia diperkenalkan dengan gadis elf yang cantik. Ternyata, ia adalah sosok gadis yang ditemuinya tadi di taman. Namanya adalah Sofia. Ia adalah sosok elf yang ditangkap saat perang antara kerajaan Trinaria dan Yugur 50 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Takumi langsung memegang wajah Sofia yang membuatnya terkejut. Dengan kekuatannya, Takumi merasakan kekuatan yang besar dalam tubuh Sofia. Namun, kekuatan tersebut telah tersegel karena sebuah kutukan, sehingga ia dianggap tidak berguna. Namun, Takumi tidak mempermasalahkannya, karena ia yakin dapat menyelesaikan masalah Sofia. Ia pun meminta agar Sofia juga membuat kontrak dengannya. Tak lama kemudian, kontrak pun selesai dibuat. Takumi membawa Sofia dan Maria ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Takumi mempersilahkan mereka untuk mandi. Lalu, Takumi menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah mandi, Maria kaget karena makanan sudah siap. Padahal, itu adalah tugasnya untuk menyiapkan makanan. Tapi malah Takumi yang mengerjakannya. Maria menjadi sedih, tapi Takumi menjelaskan ini hanyalah makanan penyambutan mereka. Mulai besok, Marialah yang bertugas menyiapkannya. Keesokan harinya, Takumi sedang berjalan-jalan ke kota. Kemudian, ia melihat sebuah gereja. Takumi pun pergi ke gereja tersebut. Di dalamnya, ternyata ada patung Dewi Norn yang pernah ia temui. Setelah itu, Takumi berdoa untuk berterima kasih karena pemberian berkah Dewi. Tiba-tiba, Takumi berpindah ke dimensi lain. Ternyata, ia dipanggil oleh Dewi Norn. Di sana, Takumi menanyakan beberapa hal. Salah satunya tentang kerajaan suci Sidonia yang mengendalikan agama di negeri ini. Namun, kenapa mereka malah menjelekkan Dewi Norn? Sang Dewi pun menjelaskan bahwa dunia ini terdapat dua agama, gereja penciptaan dan gereja cahaya suci. Gereja penciptaan dari awal sudah menyembah Dewi Norn, sedangkan gereja cahaya suci tercipta belakangan. Setelah didirikan, kerajaan suci Sidonia menggunakan paksaan untuk menyebar pengaruh gereja cahaya suci untuk melawan gereja penciptaan. Walaupun adanya konflik, namun Dewi Norn tidak mau ikut campur dalam urusan remeh-temeh manusia. Alhasil, kerajaan Sidonia berhasil mengaktifkan sihir pemanggilan dunia lain. Oleh karena itu, Dewi Norn memberi berkah Dewi kepada Takumi sebagai kompensasi karena menyeretnya ke dunia ini. Namun, Dewi Norn menjelaskan, walaupun berkah Dewi akan ada selamanya, tapi seiring berjalannya waktu, berkah yang membantunya sedikit demi sedikit akan terlepas. Setelah semuanya, dia akan mulai mengalami kesulitan dan kemungkinan bertemu dengan orang-orang yang jahat. Mengetahui hal tersebut, Takumi pun akhirnya memutuskan untuk menentukan sendiri apa yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain di kerajaan Sidonia, sang raja sedang bertemu
dengan Ratu Elizabeth dan salah satu bawahannya. Mereka sedang mendiskusikan perkembangan para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Mereka adalah Yamato, Akira, dan Akane. Saat ini, mereka sedang berlatih keras untuk menyelamatkan dunia. Itulah apa yang disampaikan oleh Elizabeth kepada mereka. Keesokan harinya, Sofia tidak sengaja melihat sebuah paket yang terjatuh. Ia penasaran karena paket tersebut dibungkus dengan kertas sihir. Ia akhirnya pergi secara diam-diam ke workshop untuk melihat apa yang Takumi lakukan. Ketika ia melihat Takumi yang sedang bereksperimen dengan alkimia, Sofia kaget karena Takumi akan melukai tangannya. Ia pun refleks berlari ke arah Takumi. Namun, ia tersandung dan terjatuh, kemudian pingsan. Ketika Takumi memeriksanya, Takumi mengetahui bahwa tangan kiri Sofia terluka. Takumi pun mulai menyembuhkannya. Tak lama kemudian, Takumi membawa Sofia ke kamar. Maria pun datang untuk menemani. Takumi mulai menggunakan spell extra heal untuk mengobati kutukannya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Sofia pun tersadar. Ia langsung meminta Maria untuk lari, karena Sofia berpikir Takumi orang yang jahat. Namun, Maria justru menjelaskan bahwa Takumilah yang telah menghilangkan kutukan Sofia. Sehingga, ia seharusnya sudah dapat bertarung kembali. Maria sangat kagum dan senang karena Sofia telah pulih seperti sedia kala. Keesokan harinya, Takumi pergi ke perpustakaan kota. Ia sangat bingung mengapa alkimia begitu meredup. Padahal caranya begitu mudah tertulis di buku. Mungkin karena teks bahasa kuno yang sulit dipahami. Karena berkah Dewi, Takumi dengan mudah memahami semua bahasa. Tak lama kemudian, toilet pesanan Papek pun sudah siap. Maria dan Sofia membantu mempackingnya. Setelah itu, Takumi mengatakan kepada Maria bahwa ia ingin istirahat sejenak dari produksi toilet. Ia berencana untuk melakukan perjalanan untuk menemukan bahan-bahan dan makanan unik di tempat tertentu. Ia juga ingin bersenang-senang menjelajahi berbagai tempat. Takumi berencana membawa Sofia dan Kaede sebagai pengawalnya. Sedangkan Maria bertugas menjaga rumah selama mereka pergi. Mendengar hal tersebut, Sofia meminta izin agar Maria juga ikut bersama mereka. Ketika Takumi memeriksa kembali statistik Maria, ternyata ia adalah pelayan tempur yang memiliki potensi untuk bertarung. Akhirnya, Takumi pun setuju membawa Maria. Namun sebelum berangkat, Takumi ingin melatihnya terlebih dahulu. Setelah itu, Takumi membawa mereka ke workshop. Kemudian, ia bertanya kepada Sofia dan Maria senjata apa yang mereka inginkan. Sofia meminta pedang panjang atau tombak sebagai senjatanya, sedangkan Maria meminta pedang pendek atau pisau. Mendengar hal tersebut, Takumi segera mempersiapkan bahan untuk membuatnya. Beberapa hari berlalu, senjata tombak panjang dan pisau sudah berhasil dibuat. Kemudian, Takumi juga membuat 2 pasang paket tempur yang modis. Ia pun memberikannya kepada Maria dan Sofia. Tidak lupa, Takumi membuat cincin yang meningkatkan serangan dan menjaga mana agar tidak boros. Maria dan Sofia pun berterima kasih karenanya. Setelah itu, mereka pergi ke guild petualang untuk mendaftarkan mereka berdua. Selain itu, Takumi berencana membuat tim yang beranggotakan mereka bertiga. Setelah selesai proses administrasi, Takumi mulai memilih quest yang tepat untuk mereka. Ketika sedang memilih-milih quest, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengganggu. Mereka mengejek Takumi dan mengajak Maria dan Sofia bergabung dengan mereka. Takumi yang mendengar hal tersebut langsung menghadapi salah satu dari mereka. Ketika orang tersebut itu menyerang, ia malah kesakitan karena tubuh Takumi yang mengeras. Tiba-tiba, kepala guild datang dan memarahi mereka. Ia bernama Barak. Melihat kemampuan unik Takumi, Barak mengajak mereka ke kantornya. Sesampainya di sana, Barak langsung menanyakan apakah Takumi menggunakan sihir pada orang itu. Takumi pun menjawab, ia hanya mengeluarkan sesuatu dari kotak itemnya, berupa manifestasi bagian tubuh atasnya yang berupa kristal. Mendengar hal tersebut, pantas saja tinju orang tadi patah dibuatnya. Ternyata, itu kemampuan alkimia. Lihat kedua gadis cantik yang merupakan anggota Takumi, Barak pun mempromosikan mereka ke tingkat D. Namun Takumi menjelaskan bahwa Maria dan Sofia baru saja bergabung dengan guild. Oleh karena itu, Barak memberi 3 quest untuk mereka selesaikan, yaitu quest untuk memusnahkan goblin, quest untuk memusnahkan kobold, dan yang terakhir, quest untuk mengumpulkan herbal marble. Di perjalanan, Kaede merasa bahwa ia akan mengalami evolusi kembali.
Oleh karena itu, Takumi bergegas menyiapkan kotak item untuknya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan segerombolan goblin. Berkat kerjasama yang baik, para goblin dengan mudah dikalahkan. Tapi itu belum berakhir. Muncul beberapa goblin kuat pemimpin mereka. Sofia dengan sigap langsung menyerang mereka. Takumi tidak tinggal diam. Ia juga datang untuk membantu. Akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan para goblin. Ketika sore tiba, mereka datang ke guild untuk melaporkan misi mereka. Hans, seorang admin guild, kaget karena mereka berhasil menyelesaikan misi hanya dalam setengah hari saja. Karena pencapaian mereka, Barak memanggil mereka kembali. Misi yang diberikan bisa selesai secepat itu jika dilakukan oleh tim gabungan peringkat D atau lebih tinggi. Namun, tim Takumi mampu melakukannya. Tiba-tiba, Kaede muncul dari item ruang. Dia telah berhasil berevolusi kembali menjadi gadis imut setengah laba-laba. Barak yang melihatnya langsung kaget. Kemudian diumumkan bahwa Maria dan Sofia dipromosikan ke tingkat F, sedangkan Takumi ke peringkat E. Beberapa hari kemudian, Maria datang menemui Takumi yang sedang berdiri. Ia meminta kain sisa untuk dijadikan pakaian dalam untuknya dan Sofia. Melihat model jadul pakaian dalamnya, Takumi menawarkan model terbaru yang lebih oke. Saat sedang asik memberi arahan, tiba-tiba Kaede datang memberitahu Takumi bahwa Papek sudah menunggu di ruang tamu. Papek datang dengan sebuah permintaan dari Tuan Marquis Godwin. Ia mengundang Takumi karena tertarik dengan sihir pemurnian yang digunakan untuk membuat toilet. Takumi pun menyetujuinya. Mereka berangkat untuk menemui Godwin. Sesampainya di sana, Marquis Godwin berterima kasih kepada Takumi. Berkat sihir pemurniannya, para penduduk terhindar dari wabah penyakit. Ia juga mengingatkan Takumi untuk berhati-hati karena Kekaisaran Suci Sidonia mulai menyadari keberadaannya. Mereka mulai mengincar Takumi. 3 hari pun berlalu. Setelah beberapa saat mengurung diri di workshopnya, Takumi pun berhasil membuat beberapa set pakaian dalam untuk Maria dan Sofia. Maria dengan genit mau mencobanya di depan Takumi. Sontak, Takumi pun malu dan langsung kabur. Suatu hari, Takumi melakukan eksperimen mencampur besi, kronium, dan nikel menjadi alloy, yaitu stainless. Kemudian, ia membentuknya menjadi kotak yang dialiri sihir pendingin. Jadilah sebuah lemari es. Produk ini kemudian diproduksi massal. Seperti biasa, Papek menjadi partner utama dalam pendistribusian. Selain itu, berdasarkan pengalaman melawan Jenderal Goblin beberapa waktu lalu, Takumi berencana mengupgrade baju tempur mereka. Oleh karena itu, Takumi harus memperdalam pengetahuan pandai besi. Ia pun mendatangi Hans di guild petualang untuk bertanya. Hans memberi beberapa daftar ahli besi di pinggiran kota kepada Takumi. Hans juga memberitahunya bahan-bahan berkualitas tinggi di daerah kota Horas yang berada di barat laut kerajaan Barkula. Di sana terdapat tambang yang berisi mitril dan adamantit. Namun, Takumi tidak bisa masuk tambang jika bukan anggota guild pandai besi. Tapi ada solusi lain, yaitu mengambil misi untuk memusnahkan monster yang kadang muncul di tambang tersebut. Selama dalam misi, ia akan diizinkan menambang di sana. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Barak datang. Ia memberitahu Takumi bahwa belakangan ini Bolton mengalami kekurangan kayu tren. Kebanyakan petualang lain memburu kerbau hitam di musim ini, sehingga suplai kayu tren menipis. Ini akan menjadi masalah besar. Tren adalah monster yang hidup di hutan kematian. Letaknya akan dilewati Takumi jika ia pergi ke Horas. Oleh karena itu, Barak sekalian menugaskan Takumi untuk mengumpulkan kayu tren, karena ia memiliki sihir ruang sehingga ini tidak akan menjadi masalah. Akhirnya Takumi pun setuju. Karena Takumi setuju, Barak memberitahunya bahwa ada seorang pandai besi yang meminta pengawal untuk pergi ke Horas. Ia pun meminta Takumi dan timnya mengambil misi itu, dengan menjanjikan ia akan menaikkan peringkat Takumi ke D, sedangkan Maria dan Sofia ke peringkat E. Ketika Takumi belum sempat menjawabnya, tiba-tiba datang seorang berambut merah. Ia bernama Riel, seorang petualang yang telah membunuh kerbau hitam di perjalanan. Karena takut busuk, ia membawanya kembali terlebih dahulu, lalu melanjutkan misinya besok. Mendengar hal tersebut, Takumi mengajaknya mampir ke rumah malam ini. Sebelum ke rumah, Takumi mengajaknya bertemu Papek untuk meminjam kereta kudanya. Papek pun setuju, tapi ia meminta agar Takumi menjual beberapa biji hasil tambangnya nanti, dan juga kulkas yang baru saja ia produksi. Mereka pun akhirnya berjalan menuju rumah Takumi. Saat berjalan, tiba-tiba Riel merasakan aura yang kuat. Kemudian ia berlari sambil menarik lengan Takumi.
Uskup berjubah pun muncul. Ternyata ia adalah Sofia yang khawatir karena Takumi pulang agak telat. Mereka pun segera meminta maaf kepada Sofia. Sesampainya di rumah, Ril kaget melihat Takumi yang dikelilingi gadis-gadis cantik. Sedangkan nasibnya malang sekali karena sampai sekarang ia masih jomblo. Ia berusaha mendekati mereka namun ditolak mentah-mentah. Tak lama kemudian, ia pun mandi di kolam air hangat. Di sisi lain, Takumi memberitahu Sofia dan Maria tentang berburu kayu tren. Sofia yang mendengarnya langsung tertarik. Keesokan paginya, Ril pun pamit untuk melanjutkan misinya. Setelah itu, Takumi berencana membuat senjata baru untuk persiapan misinya kali ini. Setelah beberapa kali kegagalan, akhirnya Takumi berhasil membuat pedang yang mampu menghisap mana. 3 hari kemudian, mereka pun berangkat untuk misi pengawalan seorang pandai besi. Ia bernama Dambo. Mereka menaiki kereta kuda yang Takumi pinjam dari Papek. Ketika Takumi dan rombongannya berangkat, Wind menerima kabar bahwa monster hutan kematian menjadi lebih aktif. Mereka pun berdoa agar Takumi dan kelompoknya tidak mendapat bahaya. Di sisi lain, Papek bertemu dengan sekretaris kerajaan. Ia mengatakan bahwa sang raja sangat senang dengan toilet buatan Takumi. Sang raja menginginkan agar sistem tersebut diimplementasikan di ibu kota juga, karena masalah pembuangan di Bolton berangsur membaik. Kabar ini telah menyebar luas bahkan sampai ke kerajaan Sidonia. Kemungkinan besar mereka tidak akan tinggal diam dan akan segera bertindak. Para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain sedang dilatih dengan keras. Setelah beberapa waktu, Takumi dan kelompoknya sampai di hutan kematian. Takumi meminta Dambo untuk menunggu di kereta, karena mereka akan berburu monster train. Sesampainya di dalam hutan, mereka bingung bagaimana cara membedakan pohon biasa dengan train. Namun, tak disangka, Sofia memiliki kemampuan unik yang dapat membedakannya. Tak lama kemudian monster train muncul. Mereka segera menyerang dan mengalahkan monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, Takumi menemukan 2 apel ajaib. Ternyata, itu buah yang lahir dari monster pohon train. Keesokan harinya, mereka sampai di kota tambang Horas dengan selamat. Mereka langsung pergi ke guild petualang cabang Horas. Takumi langsung mengambil misi pembasmian monster tikus mondok besi yang menjadi musuh para penambang. Mereka akhirnya berangkat ke penambangan. Takumi dan Dambo dengan semangat menggali. Sampai akhirnya mereka menemukan biji mitril yang sangat banyak. Namun tiba-tiba muncul monster tikus mondok besi. Beruntung Takumi sudah menyiapkan sihir jebakan untuknya. Sofia dengan pedangnya membunuh monster tersebut dengan mudah. Keesokan harinya mereka kembali ke workshop Dambo. Di sana Takumi belajar tentang dasar-dasar keahlian pandai besi. Ia pun mulai menggabungkan biji mitril, amandatit, dan bahan lainnya kemudian menempanya. Selain itu, ia juga mengaliri sihir api. Setelah berhari-hari kerja kerasnya, akhirnya Takumi berhasil membuat pakaian pelindung yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Takumi mendemonstrasikan kepada Maria dan Sofia kekuatan baju baru mereka. Tahun kemudian di suatu tempat di kerajaan suci Sidonia, sang raja memerintahkan 2 pahlawannya yang dipanggil dari dunia lain. Mereka adalah Akira dan Yamato yang diperintahkan untuk pergi ke kerajaan Samandor. Di sisi lain, di kerajaan Barkula, di ibu kota kerajaan Barilatos, sang raja menerima surat dari kerajaan Sidonia bahwa mereka akan mengirim utusan untuk mengetahui secara detail sihir pemurnian yang baru-baru ini muncul. Walaupun kata-katanya sopan, namun syarat akan ancaman. Beberapa hari kemudian, salah seorang utusan dari kerajaan Sidonia sampai dan bertemu raja. Ia menyampaikan pesan dari paus gereja cahaya suci bahwa sihir cahaya adalah anugerah dari dewi yang diturunkan kepada gereja cahaya suci. Sehingga sihir pemurnian adalah wewenang gereja cahaya suci. Oleh karena itu, lingkaran sihir pemurnian dan patennya adalah milik mereka. Ia juga menambahkan bahwa sihir suci pemurnian tidak pantas digunakan sebagai toilet sihir. Itu adalah sebuah penghinaan. Oleh karena itu, mereka meminta pelaku yang membuatnya ditangkap dan diserahkan kepada gereja cahaya suci. Mendengar permintaan mereka yang tidak masuk akal, sang raja langsung menolaknya dengan tegas. Walaupun ia mengancam akan menarik semua pendeta gereja cahaya suci dari kerajaan Barkula. Sang raja tidak mempedulikannya. Keesokan harinya, Papek menemui Takumi. Ia menceritakan kronologi kejadian kemarin tentang raja yang mengusir utusan pembawa pesan dari Sidonia. Takumi yang mendengar hal itu sedikit khawatir
Namun, Papek menjelaskan kembali bahwa di dunia ini ada dua agama yang dianut oleh orang-orang. Gereja Penciptaan yang menyembah Dewi Nord dan Gereja Cahaya Suci yang menyembah Anat. Gereja Penciptaan tidak pernah meminta bayaran, sedangkan Gereja Cahaya Suci memasang tarif yang sangat tinggi untuk setiap pelayanannya. Setelah berbincang sesaat, Papek juga memberitahu Takumi bahwa sang raja sangat menyukai toilet yang ia buat. Papek menyampaikan bahwa raja mengundang Takumi dan Marquis Godwin untuk datang ke istana. Malam harinya, Takumi memberitahu Maria dan Sofia tentang rencananya yang akan menghadap sang raja. Mendengar hal tersebut, mereka bersemangat dan ingin ikut ke sana. Takumi berencana akan berangkat seminggu lagi. Sebelum itu, ia ingin membuat pakaian baru yang dilengkapi dengan anti persepsi, sehingga mereka akan terhindar dari gangguan orang-orang jahat. Tak lama kemudian, Takumi pergi ke gereja untuk menyembah Dewi Nord. Di sana, ia ditarik kembali ke dimensi lain oleh Dewi Nord. Ketika bertemu dengan Dewi, Takumi menanyakan tentang Anat. Apakah itu adalah dewa lain? Dewi Nord hanya menjelaskan bahwa Dewi di Milgard hanya dia seorang, tidak ada yang lain. Ia juga menjelaskan bahwa Takumi dikirim ke Milgard setahun sebelum kedatangan para pahlawan dari dunia lain. Tak lama kemudian, Takumi kembali dengan jubah perang barunya. Ia memberikannya kepada Sofia dan Maria. Kemudian, ia menunjukkan gambar kereta kuda hasil desainnya. Takumi merasa tidak enak jika terus meminjamnya dari Papek. Namun, ia tidak memiliki kuda monster untuk menariknya. Sehingga, ia berencana meminjamkannya ke guild. Sofia dan Maria memberi usulan lain. Lebih baik, mereka mencari sendiri kuda monster atau unicorn di wilayah yang banyak ditinggali monster. Tak lama kemudian, mereka segera pergi ke hutan kematian untuk mencari monster yang cocok. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan monster babi besar. Sofia datang dan melumpuhkannya. Takumi berencana menjadikan monster tersebut untuk makan siang mereka. Kaede pun berinisiatif untuk mencari kayu bakar. Ketika ia sedang berkeliling, Kaede merasakan kehadiran sesuatu. Ia pun segera memeriksanya. Ternyata, itu adalah seekor unicorn yang sedang terluka. Ia pun segera menghampirinya. Unicorn yang kaget langsung refleks menyerang namun tidak mengenainya. Tiba-tiba, muncul segerombolan monster serangga yang mengepung mereka. Kaede pun berusaha untuk menyerang mereka. Tapi karena jumlahnya yang banyak, Kaede dan unicorn akhirnya terpojok. Kemudian, Kaede membuat pelindung dari jaringnya untuk menghalang serangan para monster. Ketika pelindung yang ia buat hancur, Takumi datang. Kaede langsung memeluknya. Maria dan Sofia juga datang untuk mengalahkan semua monster. Tak lama kemudian, Takumi melihat sosok monster unicorn yang sedang terbaring lemah karena terluka parah. Ia pun menghampirinya dan mencoba menggunakan spell pemulihan, tapi ada kekuatan yang menolaknya. Akhirnya, Takumi memasukkan unicorn ke dalam kotak item dengan sihir uangnya. Karena kelelahan, Takumi pun tumbang. Sesampainya di rumah, Takumi masih terbaring di tempat tidurnya. Sofia dan Maria dengan sabar menjaganya. Sofia pun mencium tangan Takumi. Ia mencoba berkomunikasi dengan Kaede yang masih berada di dalam kantong ruang milik Takumi. Mereka harus keluar agar unicorn dapat segera disembuhkan dan Takumi bisa cepat sadar. Oleh karena itu, Sofia memerintahkan Kaede membuat dinding pelindung dari jaringnya agar unicorn tidak merasa takut karena berada di tempat yang asing. Beberapa hari kemudian, akhirnya Takumi sadar. Ia berterima kasih kepada Sofia karena telah menjaganya. Tak lama kemudian, Takumi dan lainnya bergegas ke tempat unicorn. Ia mencoba berkomunikasi dengan unicorn agar bisa menyembuhkan lukanya. Beberapa saat kemudian, Kaede membawa Takumi bertemu dengan unicorn. Ia memperkenalkan Takumi sebagai tuannya yang baik hati. Akhirnya, unicorn bersedia disembuhkan. Takumi pun menggunakan kekuatan sihir pemulihannya. Unicorn yang tadinya duduk lemas, bangun secara perlahan dan auranya pun kembali seperti semula. Ia akhirnya sembuh sepenuhnya. Setelah disembuhkan, Kaede meminta nama pada Takumi untuk unicorn tersebut. Setelah berpikir sesaat, Takumi menamainya Camellia. Mereka pun memiliki anggota baru di dalam kelompoknya. Di suatu perusahaan budak, ada seorang gadis kecil yang memiliki kemampuan unik. Namun, ia seringkali ditolak karena kemampuannya dianggap tidak praktis. Gadis tersebut bernama Reva. Beberapa hari kemudian, Takumi memberitahu Maria dan Sofia bahwa ia akan pergi ke workshop Dambo. Ia akan memproses logam untuk membangun kereta dan sepatu kuda Camellia. Ia pun bergegas keluar. Tapi sebelumnya, ia datang ke guild untuk mendaftarkan Camellia sebagai hewan peliharaannya. Sampainya di sana,
Takumi menyerahkan dokumen untuk mendaftarkan Camellia. Ia juga mengeluarkan Kaede dan Camellia dari kantong ruangnya. Sontak hal tersebut membuat kaget Hans. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Akhirnya Takumi berhasil membuat kereta kudanya. Camellia bertugas menarik kereta, sedangkan Kaede mengemudikannya. Sofia dan Maria yang melihat situasi di dalam kereta merasa takjub karena ruangannya begitu besar. Ternyata Takumi menambahkan sihir ekspansi ruang di dalamnya. Fasilitasnya pun lengkap, tersedia toilet, dapur, dan lainnya. Kereta kuda yang dibuat Takumi sangat stabil karena dilengkapi sihir penyeimbang. Mereka tidak akan merasa goncangan karena jalan rusak ketika berada di dalamnya. Sesampainya di gerbang masuk Kastil Marquis, mereka bertemu dengan kelompok taring singa. Ketika melihat kereta kuda Takumi, mereka kagum karena ditarik oleh seekor unicorn. Tak lama kemudian, Papek dan Lord Godwin tiba. Ia sangat kagum dengan hasil karya Takumi yang unik. Ia bahkan meminta Takumi agar dibuatkan juga. Ia bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Mereka pun segera berangkat ke ibu kota Balikatos untuk bertemu dengan raja. Di perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai monster, namun dengan mudah dikalahkan Kaede dan Camellia. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di ibu kota dengan selamat. Kemudian, Papek mengajak Takumi untuk membicarakan beberapa hal. Papek menjelaskan bahwa ia dan Godwin sangat setuju jika Takumi menawarkan kereta buatannya kepada raja, agar ia memahami bakat Takumi. Namun, waktu bertemu dengan raja hanya tinggal 5 hari. Oleh karena itu, Papek menawarkan bahwa Takumi membuatnya setelah kembali ke Bolton. Tapi Takumi menolaknya, karena akan memakan waktu. Oleh karenanya, ia akan membuat kereta kuda yang baru sebelum bertemu raja. Takumi pun mengatakan kepada Papek bahwa ia membutuhkan tempat yang luas untuk membuatnya. Papek dengan sigap siap membantunya. Ketika malam tiba, Takumi memberitahu Maria dan Sofia tentang rencananya membuat kereta kuda baru. Papek juga membantunya mencarikan tempat yang cocok. Ia menawarkan di tempat terkaya di perusahaan budak. Namanya adalah Borton. Papek juga bilang bahwa ia akan menyediakan material untuk cetak biru keretanya. Sofia dan Maria khawatir Takumi akan tumbang karena kelelahan, sehingga mereka menyarankan Takumi untuk mencari budak sebagai asistennya. Keesokan harinya, Takumi pun bertemu dengan Borton. Ia menyampaikan niatnya untuk mencari budak yang memiliki kemampuan untuk pengetahuan tentang alkimia. Di sisi lain, Sofia dan Maria sedang mencari keberadaan Kaede yang menghilang. Karena takut ia tersesat, Sofia bergegas mencarinya. Tak lama kemudian, ia melihat seorang gadis yang sedang ketakutan. Ternyata, ia bertemu dengan Kaede yang berwujud setengah manusia dan setengah laba-laba. Lalu Sofia menyapa gadis itu. Melihat buku yang jatuh di lantai, Sofia mengambilnya. Ternyata itu adalah buku ensiklopedia dasar-dasar alkimia. Selanjutnya, Sofia dan Kaede menghampiri Takumi. Di sana, mereka bertemu dengan gadis tadi. Ia adalah Reva. Takumi kemudian menjelaskan niat dan tujuannya merekrut budak. Reva yang mendapat sindiran dari Borton menjadi minder. Sofia yang menyadarinya langsung menanyakan sebuah judul buku alkimia. Sontak, Takumi dan Reva menjawab secara bersamaan. Reva pun menunjukkan buku tersebut kepada Takumi. Takumi yang senang langsung meminta Reva menjelaskan salah satu lingkaran alkimia yang berfungsi untuk apa. Namun semakin dilihat, ia semakin tidak tahu jawabannya. Bahkan ia sampai mengeluarkan keringat dingin. Melihat hal itu, Takumi bukannya marah, tapi ia justru menerima Reva menjadi budaknya. Ia kemudian menjelaskan secara sederhana fungsi lingkaran alkimia tersebut. Akhirnya, Reva resmi bergabung dengan kelompok Takumi. Ia disambut hangat oleh Sofia dan lainnya. Keesokan harinya, Takumi menunjukkan cara membuat kereta kuda kepada Reva. Dengan minatnya yang sangat besar, Reva sangat antusias melihatnya. Akhirnya, setelah beberapa hari, kereta kuda pun jadi. Takumi membawanya ke istana sebagai hadiah kepada sang raja. Tiba-tiba muncul sosok lelaki tua yang menyapanya. Takumi pun segera menjawab dan berbincang-bincang dengannya. Sampai Papek dan Lord Godwin datang menyapa yang mulia. Di sini Takumi baru sadar bahwa orang yang ia ajak ngobrol adalah Raja Barkula. Setelah memberi hadiah ke Raja Barkula, Takumi pun kembali ke rumahnya bersama timnya. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya, Takumi secara resmi membeli rumah yang sebelumnya ia sewa. Di sisi lain, di kerajaan Sidonia, seorang mata-mata memberikan alat sihir kepada ratu. Ia menyusup ke Balikatos dan mendapatkannya. Lihat alat sihir tersebut, sang ratu Elizabeth marah karena ini adalah bentuk penghinaan terhadap Prasu dan Anat, dewa yang mereka sembah. Bahkan sebagian besar pasukan cahaya suci mulai resah.
dan berencana menyerang sumber iblis yang berada di Bolton. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Reva bertemu dengan Takumi dan memintanya agar didaftarkan ke guild petualang. Ia juga ingin berkontribusi membantu Takumi seperti halnya Sofia dan Maria. Akhirnya Takumi pun membawa Reva ke guild. Sesampainya di sana, Takumi langsung mendaftarkan Reva. Setelah urusan selesai, Hans menyarankan agar Takumi membuat sebuah nama untuk partinya. Karena parti mereka termasuk salah satu parti yang terkuat di guild. Namun sampai saat ini, Takumi belum pernah memikirkannya. Karena ia sebenarnya tidak ingin terus menjadi petualang. Tiba-tiba Barak datang yang mengejutkannya. Mendengar Takumi yang tidak berniat menjadi petualang ke depannya, Barak langsung geram dan melatihnya. Ia terpotong-pating oleh kekuatan Barak. Setelah beberapa saat latihan yang melelahkan, akhirnya Takumi tumbang karena fisiknya yang tidak terlalu kuat. Sampainya di rumah, Maria dengan hati-hati mengobati Takumi. Ia yang sudah babak belur meminta Sofia dan lainnya merekomendasikan sebuah nama untuk parti mereka. Setiap orang mengusulkan nama, tapi tidak satu pun yang cocok. Beberapa hari kemudian, Takumi melanjutkan latihan fisiknya dengan Barak. Ia tetap menjadi bulan-bulanan Barak. Namun, setiap hari fisiknya semakin kuat. Tak lama kemudian, Barak menugaskan Takumi dan kelompoknya untuk mengawal seorang pedagang yang membawa berbagai bahan dan alat pemurnian menuju kota Gilbus. Di perjalanan, mereka sempat dihadang oleh goblin, namun dengan mudah dikalahkan. Sesampainya di tempat tujuan, Takumi dan kelompoknya istirahat untuk makan. Akhirnya, Takumi merasakan kembali sup keju yang lezat. Ia meminta Sofia agar membeli beberapa untuk dibawa pulang. Saat malam tiba, Takumi dan lainnya mengadakan barbecue. Mereka saling menceritakan kampung halamannya. Ketika Sofia berkata bahwa Takumi adalah sosok yang memberinya sayap untuk melanjutkan hidupnya yang lebih berharga. Takumi pun terbesit sebuah nama, yaitu Wings of Norn. Mendengar nama tersebut, semua orang setuju. Akhirnya, kelompok mereka diberi nama Wings of North. Setelah menyelesaikan misi, Takumi pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, suasananya sangat sunyi dan berkabut. Ternyata itu adalah racun. Sofia sudah terperangkap dan tidak bisa berkutik. Ketika salah satu musuh menyerang Takumi, Kaede melemparkan jaringnya ke arah musuh. Takumi pun langsung menghindar dan berbalik memberikan pukulan keras. Ternyata, Takumi dan Kaede tidak terpengaruh oleh racun. Melihat Sofia dan lainnya terkena racun, Takumi langsung menggunakan kekuatan pemurnian. Tak lama kemudian, mereka tersadar. Kaede ternyata sudah melumpuhkan penyusup di luar. Setelah itu, mereka menyerahkan penyusup kepada Barak untuk diproses. Barak menyarankan Takumi agar ia melaporkan langsung kejadian ini kepada Lord Godwin. Karena ini adalah masalah yang sangat serius. Takumi pun menyetujuinya. Setelah diselidiki, ternyata penyusup yang datang ke rumah Takumi adalah pasukan Cahaya Suci. Mereka membunuh siapapun yang dianggap menentang ajaran gereja Cahaya Suci. Mereka dikirim oleh kerajaan Sidonia, bukan untuk mencuri sesuatu, melainkan untuk membunuh Takumi. Alasannya adalah alat sihir penyucian yang dibuat oleh Takumi. Sebelumnya, ada kebutuhan untuk menggunakan sihir cahaya secara rutin untuk memurnikan tangki saluran pembuangan di bawah kota. Dan selama ini dilakukan oleh pendeta gereja Cahaya Suci bergantian dengan gereja penciptaan. Gereja penciptaan bergerak dengan donasi para pengikut dan tidak meminta bayaran. Sedangkan gereja Cahaya Suci mengirim pendeta dari Sidonia dan menarik bayaran yang tinggi. Bagi gereja Cahaya Suci, Takumi mengambil sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu harus segera dilenyapkan. Setelah pulang dari kediaman Lord Godwin, Takumi pun langsung datang ke guild untuk mendaftarkan Wings of Norn sebagai nama partinya. Kemudian, Hans juga memberitahu Takumi bahwa ada kabar tentang dirinya diserang sudah menyebar. Bahkan, kepalanya dihargai sangat tinggi. Hans mengingatkan Takumi agar lebih berhati-hati. Karena ada juga tim yang mengabaikan guild dan bertindak demi uang. Kembali ke rumah, Takumi dan lainnya makan malam bersama. Di sana, Takumi tampak murung. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Sofia dan lainnya. Karena dirinya, mereka jadi terlibat dalam bahaya. Oleh karena itu, Takumi berencana untuk membuat alat sihir yang menciptakan perisai menyeluruh untuk wilayah Mansion ini. Fungsinya agar yang tidak terdaftar tidak akan bisa masuk ke sini. Namun, saat menjalankan misi petualang, mereka membutuhkan sosok penyerang yang kuat. Kemudian, Sofia menyarankan agar pergi ke tempat Mulan untuk mencari budak yang sesuai walaupun itu hal yang sangat sulit. Rumah Takumi pun dijaga ketat oleh pengawal kesatria yang ditugaskan Lord Godwin. Saat yang lain tertidur lelap, ia bekerja keras membuat lingkaran alkimia yang menciptakan perisai di workshopnya.
Ketika pagi tiba, Takumi berkumpul dengan lainnya di halaman. Ia meminta bantuan Sofia dan Reva untuk membuat salinan lingkaran alkemis yang telah ia buat semalam. Mereka dengan senang hati membantunya. Setelah jadi, Takumi menggabungkan ketiganya dan menciptakan sihir perisai. Lingkaran alkemis ini akan disebar di sekitar mansion. Untuk masalah penyerang atau tank di kelompok mereka, akhirnya Takumi memutuskan untuk mencari golem. Ia akan mengendalikan golem dengan kemampuan alkemisnya sebagai alat tempur. Yang lain pun setuju dengan usulan Takumi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke tebing batu di barat hutan kematian. Beruntung, ada golem raksasa yang lewat. Mereka pun mengintai dan berencana mengumpulkannya. Namun, tiba-tiba Takumi merasakan aura yang familiar. Ternyata, golem tersebut adalah penjaga bekas reruntuhan Dewi Nord. Golem tersebut langsung mengenali berkah Dewi yang berada dalam tubuh Takumi dan berhasil dijinakkan. Golem tersebut memiliki kemampuan untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Takumi pun membawanya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Takumi mulai mendesain jubah perang untuk golem. Ia juga berencana untuk menghapuskan kontrak budak Sofia dan lainnya. Bukannya senang, mereka malah marah kepada Takumi. Mereka ingin bersama Takumi untuk melawan musuh yang datang. Mereka sudah bertekad untuk menjadi satu kesatuan dalam kelompok Wings of Non untuk berjuang bersama. Keesokan harinya, Golem mencoba baju perangnya. Ia sangat menyukai karena berbagai fungsi yang sangat sesuai untuknya. Sementara itu, di kota dekat dengan Bolton, ada sebuah desa terbuang yang ditelantarkan. Penduduknya terpaksa mengungsi karena tidak tersedia persediaan makanan. Lebih dari 1.000 orang diterima mengungsi oleh Count Rockford sejak setahun yang lalu. Count Rockford secara resmi mengirim surat ke Bolton untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, Godwin menugaskan Takumi untuk mengurus masalah tersebut. Di sisi lain, Takumi dan timnya sedang menjalankan misi petualangan di Dungeon Rank A yang terkenal paling sulit kedua. Karena terdapat monster yang kuat, mereka pun menelusuri dungeon. Mereka bertemu dengan berbagai monster dan goblin, namun dengan mudah dikalahkan. Mereka pun menemukan beberapa harta karun. Ketika mereka sedang menelusuri lantai terakhir, Takumi tidak sengaja menginjak mekanisme jebakan. Beruntung mereka selamat. Sesampainya di lantai terakhir, mereka bertemu dengan monster naga yang besar. Mereka pun bertarung dengan sengit. Berkat kombinasi serangan yang kompak, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster naga tersebut. Setelah selesai berpetualang di dungeon, Takumi dipanggil oleh Lord Godwin untuk membicarakan persoalan pengungsi. Takumi pun bersedia menerima tugas tersebut. Ia kemudian membangun sebuah desa dengan dikelilingi tembok pertahanan yang kokoh. Tak lupa, ia juga membangun sebuah kastil untuk kantor pemerintahan nantinya. Tak lama kemudian, para pengungsi pun tiba. Di antara pengungsi tersebut ada seorang gadis cantik bernama Monique. Ia ditawari untuk bergabung dengan kelompok Takumi yang bertugas menyiapkan makanan. Tak disangka, ia justru menolak tawaran tersebut. Setelah itu, ia pergi sendiri ke sebuah hutan. Tiba-tiba muncul segerombolan monster yang hendak menyerangnya. Beruntung, Takumi dan rekannya datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Tersentuh dengan ketulusan hati Takumi, Monique pun akhirnya bersedia bergabung dengan The Wings of Non. Ia sangat bahagia dan selalu menyiapkan makanan yang lezat. Di sisi lain, di kerajaan Sidonia, kabar tentang Takumi yang membangun sebuah desa dekat dengan kerajaan Barkula sudah menyebar. Mereka pun tidak membiarkannya begitu saja. Sang raja berencana mengirim utusan untuk menyerangnya. Elizabeth yang ditugaskan Raja Sidonia menemui para pahlawan dari dunia lain. Ia menjelaskan bahwa persiapan untuk misi akan segera dimulai. Kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi pertempuran yang sengit. Di sisi lain, desa yang dibangun Takumi makin berkembang setiap harinya. Lord Godwin pun memberikan nama desa itu Wedgeford. Para penduduknya hidup bahagia karena berbagai kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan tersedia. Suatu hari ketika Sofia sedang berburu monster, ia menemukan monster kadal yang belum pernah ia temui sebelumnya. Monster-monster tersebut cenderung lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya monster di sekitar mulai bergerak menuju desa mereka. Tak lama kemudian, seorang kesatria dari guild datang. Ia menyampaikan pesan bahwa Takumi dipanggil oleh Barak. Ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa pahlawan tiba-tiba muncul di Sidonia. Itu terjadi 3 bulan yang lalu. Saat malam tiba,
Takumi dan lainnya membicarakan tentang kemunculan pahlawan. Sofia berpendapat bahwa kemunculan mereka mungkin berkah Dewi yang diutus untuk memperbaiki kebobrokan Sidonia. Namun, Takumi tahu betul bahwa kemunculan mereka disebabkan oleh sihir terlarang pemanggilan. Oleh karena itu, ia mulai khawatir dan berdoa semoga pahlawan yang datang seperti apa yang dikatakan Sofia. Di sisi lain, di Sidonia, sang raja sedang memberi arahan kepada para pahlawan. Ia mengutus mereka ke berbagai kerajaan di sekitar. Akira, Yamato, dan Akane ditugaskan untuk pergi ke guild petualang di Bolton. Mereka pun bergegas dengan menaiki kereta kuda. Tak lupa, Akane juga membawa budaknya untuk pergi. Keesokan harinya, Takumi datang ke guild untuk mengambil misi bulanan. Sesampainya di sana, Hans memberikan Takumi misi untuk mengawal perusahaan Papek ke ibu kota. Takumi pun langsung setuju mengambil misi tersebut. Manik yang mengetahui misi Takumi meminta ikut serta. Awalnya Takumi ragu, namun Maria datang dan menyarankan agar Manik juga ikut serta. Setelah beberapa hari, tim Wings of Ron datang ke guild untuk melaporkan hasil misi mereka. Takumi dan lainnya dipromosikan ke peringkat A, sedangkan Manik naik ke peringkat T. Tiba-tiba muncul keributan. Ternyata sumber keributan datang dari dua sosok pahlawan dari Sidonia. Ketika salah satu petualang menegurnya, Akira salah satu pahlawan langsung menghajar orang tersebut. Ketika melihat Sofia yang seorang elf, Akira dan Yamato langsung tertarik. Mereka kemudian meminta Takumi agar menjual Sofia kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Takumi langsung menolaknya. Ketika Akira menyerang, Takumi dengan mudah mematahkan pedangnya dengan spell alkimianya. Yamato juga ikut menyerang, namun dengan mudah dikalahkan. Karena merasa malu dikalahkan dengan mudah, mereka akhirnya pergi. Akane kemudian datang menemui Takumi dan meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan kedua rekannya. Takumi pun menanyakan namanya. Mereka saling berkenalan. Takumi kemudian membisikkan di telinga Akane bahwa ia ingin menemuinya malam ini. Ketika malam tiba, Akane diam-diam datang menemui Takumi. Ketika bertemu, Takumi menceritakan bahwa ia juga berasal dari dunia yang sama dengan para pahlawan yang dipanggil ke Sidonia. Karena sihir terlarang pemindahan menyebabkan gelombang mana yang besar, dan ini pasti memberi dampak negatif untuk dunia ini. Akane pun meminta tolong kepada Takumi untuk menyelamatkannya dan pelayannya yang bernama Lulu. Takumi bersedia dan melepaskan kalung budak yang terikat di leher Lulu. Akane menceritakan bahwa kepribadian Akira dan Yamato awalnya tidak seperti itu. Kemungkinan besar mereka diracuni lewat makanan dan minuman, sehingga mereka berubah dan menurut perintah Ratu Elizabeth. Tak lama kemudian, mereka bergegas pergi ke mansion Takumi di Bolton, karena di sini mereka tidak aman. Setelah menempuh perjalanan dengan kereta kuda, akhirnya mereka sampai di rumah Takumi. Akane dan Lulu disambut dengan makanan hangat yang sangat enak. Mereka dengan senang hati memakannya. Keesokan harinya, Takumi berbicara kepada Sofia dan lainnya. Ia berencana mengakhiri kontrak budak mereka. Takumi ingin mereka bersama dengan sebuah ikatan yang lebih kuat. Hubungan keluarga jauh lebih berharga. Akhirnya, kontrak budak mereka dihapuskan. Selang beberapa waktu, ketika Takumi sedang bereksperimen di workshopnya, ia mendapat panggilan darurat dari guild. Ternyata, desa Wedgeford dalam situasi bahaya. Takumi dan lainnya langsung bergegas ke guild. Sesampainya di sana, tim Taring Singa sudah datang. Barak kemudian memberitahu mereka bahwa kelompok monster sedang menuju ke desa Wedgeford. Kapten Dorn yang ditugaskan menjaga keamanan di sana meminta bantuan guild. Setidaknya, petualang peringkat D ke atas. Namun sebagian besar party sedang dalam misi lain. Hanya tinggal 3 party yang tersisa, yaitu Taring Singa, Wings of Ron, dan Crimson Rose. Party Crimson Rose terdiri dari 5 orang anggota yang diketuai oleh Merilda, tank yang bernama Baralai, penyihir Mari, penyembuh Paula, dan pengintai Linda. Mereka pun bergegas menuju desa Wedgeford. Di dalam kereta, Takumi memberikan sebuah pedang kepada Sofia. Pedang tersebut adalah pedang suci Amaterasu yang baru saja ia buat. Tak hanya satu, namun Takumi membuat sepasang pedang lainnya yang bernama Pedang Agung Tsukuyomi. Amaterasu memberikan serangan sangat besar ke musuh, sedangkan Tsukuyomi memberikan serangan mental meski hanya menggores sedikit. Mereka harus bekerja sama dengan baik sehingga efek serangan dari kedua pedang tersebut menjadi maksimal. Tak lama kemudian, mereka sampai di luar gerbang desa. Para monster sudah banyak berkumpul. Semua party segera menyerang monster tersebut. Pertempuran berlanjut hingga pagi tiba.
Setelah para monster yang berhasil masuk ke desa sudah dihabisi, monster-monster lainnya yang berada di luar gerbang kembali ke hutan. Seolah-olah mereka terorganisir. Kemungkinan besar akibat gelombang mana besar hasil pemanggilan para pahlawan yang belakangan ini muncul, menyebabkan para monster berevolusi memiliki kecerdasan. Di sisi lain, di kerajaan Sidonia, kabar tentang kawanan monster yang menyerang ke desa Witchford telah sampai ke sana. Sang raja berencana mengirim pasukan untuk membantu para monster. Namun, Elizabeth punya ide lain. Ia berencana menyerang salah satu aliansi kerajaan Barkula, seperti kerajaan Samandor, sehingga mereka tidak dapat memberi bantuan. Sang raja pun setuju. Di desa Witchford, pertempuran melawan monster berlanjut dalam waktu yang cukup lama. Banyak kesatria yang terluka akibat pertempuran tersebut. Semua orang bahu-membahu mengobati korban terluka. Bahkan, Takumi memberikan semua ramuan penyembuhannya kepada korban. Manik dan Sofia yang mengetahui hal itu menjadi sedikit khawatir dengan kondisi Takumi. Takumi pun meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja. Akhirnya, Takumi dan tim petualang lainnya memutuskan untuk menyerang secara bersamaan. Pertempuran sengit pun terjadi. Mereka mengeluarkan kemampuan sihir terbaiknya untuk mengalahkan para monster. Tak lama kemudian, datang sosok monster naga berkepala dua. Ia adalah pemimpin dari para monster. Sofia bertarung menghadapinya sendiri, namun ia kewalahan. Akhirnya, Takumi dan lainnya datang membantu. Berkat kerjasama yang baik, mereka mampu mengalahkan monster tersebut dengan memaksimalkan kekuatan kedua pedangnya. Melihat Sofia yang terluka, Takumi pun segera menyembuhkannya dengan spel penyembuhan. Karena kelelahan, Takumi pun pingsan. Ia dibawa kembali ke Bolton. Beberapa hari kemudian, Takumi berkunjung ke Lord Godwin. Ia meminta izin agar Akane dan Lulu bisa tinggal di mansionnya. Lord Godwin pun setuju. Takumi yang mendapat kekuatan berkah Dewi Non akhirnya benar-benar menjadi ahli alkemis yang terkenal dan karya-karyanya sangat bermanfaat bagi umat manusia.